mata pelajaran fisika di SMK Bandung Selatan 1. Video pembelajaran ini merupakan salah satu syarat dalam memenuhi kuliah pendidikan profesi guru dalam jabatan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Yuk, siapkan. Ayo ya. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk mengetahui seberapa besar kesiapan kalian untuk pembelajaran hari ini, maka Ibu akan melakukan assessment diagnostik, ya. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal ini. Ini sebenarnya materinya sudah minggu yang lalu, tetapi karena hari ini materinya adalah praktikumnya, maka Ibu ingin tahu nih, sebenarnya kalian sudah menguasai belum sih konsep dari energi potensial gravitasi, ya. Jadi dikerjakan dulu. Oke, sudah. Kita lihat ya, gimana kalian siap atau tidak? Sudah? Saya sila ya? Sila. Oke, coba Ibu ingin membacakan salah satu pekerjaan kalian. Tapi kalau secara tersirat sih siap ya? Sudah siap kalian? Siap. Ya, oke. Kita baca yang pertama. Ini dari salah satu teman kalian, tidak akan membacakan. Tidak akan Ibu sebutkan namanya. Apakah kamu merasakan nyaman belajar saat ini? Jawabannya nyaman. Udah aja. Kemudian, apakah semangat untuk belajar fisika? Semangat. Oh ya. Apa yang membuat kamu nyaman dan senang belajar fisika hari ini? Karena seru. Iya Pak, fisika seru Pak. Apa yang kamu ketahui tentang energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, betul? Betul. Oke. Apa pengertian energi potensial? Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena siap. Apa hal-hal yang mempengaruhi energi potensial gravitasi? Oke, sip. Contoh. Jadi, menurut kalian apa itu energi potensial gravitasi? Oke, ayo, apa yuk? Energi yang dimiliki oleh benda karena benda tersebut berada di atas ketinggian. Oke, energi yang dimiliki benda karena benda tersebut terletak pada ketinggian. Betul jawabannya. Jadi, sebuah benda yang terletak pada ketinggian itu adalah memiliki energi potensial gravitasi. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, aplikasi dari energi potensial dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Contohnya apa? Mesya, Aisyah, apa Syah? Kamu kenapa nggak langsung Syah? Ayo jawab Syah. Apa ya? Yang kamu tahu energi potensial gravitasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Contohnya? Sebelum kita memulai praktikum hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian tahu ya. Yang pertama, setelah melakukan praktikum,
dengan benar. Dan yang terakhir, setelah melakukan praktikum, siswa dapat membuat rekomendasi yang sesuai dengan konsep energi potensial untuk memecahkan permasalahan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, kan kalian harus bisa mempresentasikan dan melakukan diskusi untuk menyampaikan hasil praktikum. Gitu ya. Oke, di depan ada soal. Siapa dari kalian yang mau mencoba mengerjakan? Untuk langsung aja, langsung maju ke depan aja. Oke, Rahma, gaskeun Rahma. Asik. Oke, kita lihat ya. Jawabannya Rahma. Mulai dari diketahui. Oh, ini enggak ada itu. Oke, yang lain perhatikan ya. Maka jawabannya Rahma betul, nanti kalian yang menilai. Oke, coba Rahma, terangkan coba. Jadi di sini dijelaskan bahwa buah kelapa memiliki massa 2,5 kg dengan gravitasi 10 meter per second dan ketinggian 10 meter. Yang ditanyakan adalah energi potensialnya. Maka kita menggunakan rumus energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Massanya adalah 2,5 kg dikali 10 meter dikali 10 meter per second dikali 10 meter. Jadi hasilnya adalah 250 joule karena 2,5 dikali 10 adalah 25 dikali 10 sama dengan 250. Oke, tepuk tangan buat Rahma. Oke, sebelum kita memulai praktikum hari ini, biar ibu ngetes kalian, biar kalian yang ngantuk sudah hilang ngantuknya, kita mulai ice breathing dulu ya. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, siap. Tepuk satu. Nah, harusnya tepuk tidak? Gak apa-apa. Instruksinya adalah kalau ada tepuk tangan itu baru kalian tepuk, oke? Siap. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk satu. Asik, mantap. Tepuk tangan bagi kita semua. Oke, siap. Sekarang kita akan mulai praktikum. Tapi sebelum mulai praktikum, kalian lihat tayangan video berikut ini. Jangan ketawa ya, karena videonya sangat bagus sekali. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Isika bersama Bu Elcoy. Kemarin kita sudah belajar tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jenis energi itu banyak sekali. 3 di antaranya ada energi potensial. Nah, untuk lebih jelas tentang energi potensial dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan tayangan video berikut ini. Banjir bandang menerjang kota Batu, Jawa Timur. Saat wilayah ini diguyur hujan deras, air dan material lainnya masuk rumah warga yang berada di pinggir sungai.
Lokasi yang diterjang banjir antara lain wilayah Bumi Aji. Derasnya banjir bandang ini saudara bahkan mampu menggeser kendaraan bermotor. Dan ini kita melihat ada minibus yang terseret derasnya banjir bandang. BPBD tengah melakukan pendataan untuk penanganan banjir bandang ini. Kalau kita melihat banjir bandang yang disertai lumpur ini mengalir melewati permukiman warga. Dan sebelumnya BMKG sempat mengeluarkan peringatan waspada banjir dalam beberapa hari. Setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, kira-kira apa sih yang bisa kalian kemukakan gitu kan dari tayangan video tadi? Oke, siapa nih? Siapa yang menjawab? Oke, Rahma lagi. Apa itu Rahma? Tadi kita sudah melihat video banjir bandang yang terjadi di Kota Batu. Banjir bandang dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah karena membuang sampah atau limbah sembarangan ke sungai. Oke. Ketika kita membuang sampah atau limbah ke sungai, sampah-sampah tersebut akan menyumbat air sehingga air hujan yang turun tidak bisa langsung mengalir ke daerah yang lebih luas lagi. Apalagi sekarang ini bangunan-bangunan tinggi sudah mulai dibangun. Jadi air hujan yang turun kecil kemungkinan akan meresap ke dalam tanah. Wih, tepuk tangan jawabannya. Jawabannya lengkap sekali. Oke, selanjutnya siapa yang berpendapat? Tiara. Apa tadi Tiara? Kamu melihat video tadi itu apa yang bisa kamu ceritakan? Banjir bandang di Kota Oke. Batu penyebabnya karena kurangnya tanaman. Oke, kurang tanaman. Aku Bu, Oke, Salga. menurut saya lihat video yang tadi banjir bandang di Kota Batu penyebabnya karena kurangnya tanaman. Terus masyarakat sekitarnya suka membuang sampah ke sungai. Udah. Oke. Jadi apa yang teman-teman kalian kemukakan itu adalah suatu pendapat yang sangat tepat gitu ya. Di sini juga disebutkan bahwa di harian Kompas, banjir bandang di Kota Batu itu disebabkan oleh karena intensitas curah hujan yang tinggi, ya kan? Dan beralih fungsinya antara lahan yang harusnya bisa berfungsi untuk ini, ibu akan bagi kelompok sesuai dengan pengelompokan pada pertemuan selanjutnya. Silahkan kalian duduk untuk berkelompok, putar kursinya, terus duduk dengan kelompoknya masing-masing. Yang di depan dan yang di belakang. Kamu saja cepat. Jadi salah satu faktor pertama yang mempengaruhi terjadinya pengelupasan tanah itu adalah bahwa air hujan pada saat jatuh ke tanah itu memiliki energi potensial gravitasi ya. Nah, semakin tinggi energi gravitasi itu nanti akan berakibat mengelupasnya tanah. Itulah salah satu penyebab terjadinya erosi ya. Nah, oleh karena itu terkait dengan peristiwa ini, hari ini kita akan melakukan praktikum tentang energi potensial gravitasi dalam pemanfaatannya untuk kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang silakan perwakilan dari kelompok kalian untuk mengambil alat dan bahan. Oke, yuk silakan. Jadi seperti pada tayangan video tadi bahwa butiran air hujan itu kan memiliki energi potensial gravitasi. Nah, sehingga dalam praktikum kali ini diharapkan kalian bisa memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya erosi pada tahap awal, ya. Oke, jadi silahkan ada tiang statif, kalian nanti atur di situ diminta ketinggiannya berapanya, itu kalian
kalian atur ketinggiannya ya. Oke, Ibu berikan LKPD dan barang ajarnya. Oke, kalian maju. Ya. Oke, silakan kalian lihat langkah-langkahnya di situ. Kalian tata binatang itu sedemikian rupa tanahnya. Keluarkan dulu apa yang ada di aman, turunkan dulu semuanya. Taruh. Udah ya. Kalian tumpahin dulu aja tanahnya, terus diratakan. Oke, silakan ditempatkan tangannya di depan. Lihat gambarnya, katakan pakai ini loh, letaknya pakai apa? Pakai bisnya. Nah, nanti itu untuk matakan dan padatkan, rata dan padat ya. Kayak dulu aja. Kalian kasih pembatasnya. Oke, gimana pesan kalian? Coba. Oke. Jaraknya agak aja. Ini ada penakan. Itu yang tanah apa? A, B, C ya. Oke. Oke. Jadi apa yang kalian dapat dari kartu ini? Kalau tadi yang tidak ada apa namanya pohonnya, gimana efek ke tanahnya? Namanya sangat besar. Oke. Setelah dapat, ada daun yang lebar ini ya. Oke. Ini gimana? Pengaruhnya apa ke tanah? Kalau yang ini kerusakan tanahnya bisa jadi nggak ada, terjadi kurang nampak. Oh gitu, kurang nampak ya. Nah, kalau yang daun ini? Yang daun ini juga kerusakannya bakal muncul juga, tapi nggak Parah itu. ya. Oke, siap. Oke, coba. Kalian perhatikan kerusakannya. Oke, sip. Itu yang A ya. Oke, kalian amati, lihat catat hasilnya. Kemudian itu geser ke yang B. Oke, geser lagi dikit coba. Lihat ya, sambil diamati ininya, sambil diamati tingkat kerusakan tanahnya. Oke. Yes. Oke. Ya, dari yang kalian lakukan ini, satu tanpa daun, kemudian daun lebar sama daun rimbun, apa yang kamu dapatkan? Nah, kalau misalnya tanpa daun, di tanahnya ini kerusakannya lebih besar atau lebih parah. Oke. Nah, terus Terus kalau misalnya ada daun yang besar, kerusakannya bisa jadi tidak rampak atau bahkan bisa terjadi kerusakan. oke. Kalau daun yang rimbun ini bisa jadi tanahnya rusak tapi tidak parah kalau nggak pakai daun. Oke, ya, oke ya. Jadi sebenarnya kalian sudah menguasai ini. Oke, coba Raya. Jadi hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial gimana? Kalau semakin tinggi air hujannya, pengaruhnya ke tanah gimana? Makin rusak atau malah makin rendah kerusakannya? Makin besar, ya, karena hasilnya sudah tinggi. Oke, lanjut. Catat ya, coba. Airnya, oke. Dan sip. Oke. Sip, udah. Kalian perhatikan nih kerusakannya, catat hasilnya. Oke, coba kalau sekarang daunnya diganti ke yang rimbun. Nanti ke tanah yang sebelahnya. Ininya sama, jangan berubah. Oke. Geser ke yang
Kemudian yang nggak ada. Oke, pokoknya kalian lakukan adalah bagaimana diamati jika air hujannya jatuh tanpa ada penghalang, tanpa ada tanaman. Kemudian bagaimana jika kemudian daun yang lebar dipasang, dan yang terakhir jika daunnya rimbun di percobaan kalian. Lagi menganalisis. Udah? Oke, silakan kalian kerjakan LKPD-nya, ya kan? Datanya diolah, kemudian pertanyaan-pertanyaannya kalian jawab. Diskusi ya, diskusi sambil membaca bahan literaturnya. Kemudian kalian persiapkan siapa yang akan melakukan presentasi ke depan, ya. Semuanya maju ke depan, tapi yang berbicara yang salah satu. Nanti kelompok yang lain yang tidak presentasi, kalian menjawab pertanyaan dari teman-teman. Praktiknya sudah selesai? Sudah. Oke, ya. Nah, sekarang oke, praktikum sudah selesai. Datanya sudah diolah? Oke, sudah siap presentasi? Oke, mau kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Oh, matahari. Oke, gas matahari, silakan maju ke depan. Semuanya maju ke depan, kemudian perkenalkan kelompoknya, terus hasil praktikumnya apa. Oke, silakan. Yang lain memperhatikan dan nanti siap-siap mengajukan pertanyaan. Oke. Yuk. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matahari ingin mempresentasikan hasil praktikum kami kali ini. Hasil praktikum tadi, kami mendapat energi potensial dipengaruhi oleh massa dan ketinggian dan gravitasi. Semakin besar massa dan ketinggian, maka energi potensial semakin tinggi sehingga kerusakan tanah parah. Rekomendasinya melakukan penanaman pohon dengan seni yang tinggi. Contohnya ada pohon mangga, pohon cemara, dan pohon flamboyan. Udah ada. Jadi yang kalian dapatkan tadi kan ada 3 uji coba ya. Yang pertama tanpa daun, yang kedua daun yang besar, yang ketiga daun yang rimbun. Oke. Jadi yang paling parah kerusakannya yang mana? Yang tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Kenapa bisa terjadi? Karena jika tidak ada daun, maka energi potensial gravitasinya semakin tinggi karena tidak ada yang menahan. Oke, siap. Oke, tepuk tangan buat kelompok Matahari. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Yuk, yang mau bertanya, cung. Kelompok siapa yang mau bertanya? Ayo. Gak apa-apa. Iya, oke. Nuri. Yang keras suaranya dulu. Apa pengaruh ketinggian terhadap energi potensial? Apa pengaruh ketinggian? Izin menjawab. Jika benda tersebut atau seperti yang tadi kita praktikum, contohnya hujan. Jika hujannya tinggi, lalu tidak ada benda yang menghalangi, maka energi potensial gravitasinya akan semakin besar. Lalu bahkan dapat lebih cepat merusak ke dalam tanah. Oke. Betul jawabannya? Betul. Oke. Cukup ya kalau Matahari. Cukup tangan kalau Matahari. Silakan. Ya, oke. Oke, kelompok selanjutnya presentasi kelompok mana? Nuklir. Oke, nuklir. Gas gas. Yuk. Saya punya jawaban ciamik sepertinya ini. Ayo, gas. Yang keras suaranya ya, Sel.
Jatuhnya ke tanah kecil-kecil, masanya kecil. Udah? Udah gitu doang? Oke. Ada pertanyaan nggak dari kelompok lain? Ada Oke. Sel. mengapa energi potensial gravitasi percobaan ketiga lebih rendah? Karena pohonnya rimbun, karena dan pendek pohonnya. Jadi air yang jatuh dari atas menahan air-air yang jatuh dari atas. Jadi tingkat kerusakannya Paling kecil. paling kecil. Oke. Betul? Puas jawabannya? Oke. Tepuk tangan buat kelompok. Ya, silakan duduk. Nah, oke, silakan. Oke, praktikum sudah kalian lakukan. Semua kelompok juga sudah melakukan presentasi. Jadi, hasil dari praktikum hari ini kira-kira apa saja yang mempengaruhi energi potensial? Oke. Oke? Yang keras suaranya? Ketinggian. Kalau misalnya kapan curah hujannya? Masa curah hujannya. Yang terakhir, oke, geser. Ketinggian, masa benda, Dan kecepatan gravitasi. dan kecepatan gravitasi. Betul jawaban geser? Betul. Jadi yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi energi potensial ada ketinggian benda, masa benda, dan kecepatan gravitasi. Oke, tujuan pertama sudah kita capai. Kemudian pertanyaan kedua, tujuan yang kedua, kalian tahu apa sih hubungan dari faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial gravitasi? Oke. Semakin besar massa, maka semakin besar energi potensial. Oke. Dan semakin tinggi ketinggian, semakin besar juga energi potensial. Oke, jadi semakin tinggi benda dan semakin besar massa, maka akan semakin besar pula energi potensial gravitasi. Oke, yang terakhir, paling gacor nih, rekomendasi apa yang sebaiknya atau yang kalian temukan tadi untuk menghindari terjadinya erosi tanah? Apa? Siapa? Oke. Kita bisa menanam tanaman yang daunnya rimbun serta pendek, contohnya pohon mangga, pohon cemara, dan pohon plamboyan. Oke, jadi hasilnya adalah kita dianjurkan untuk menanam pohon berdaun rimbun dan pendek untuk menghindari terjadinya erosi tanah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa? Karena memperkecil energi potensial gravitasi air hujan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebagai penutup hari ini, silahkan kalian mengerjakan soal kuisis. Ya, Ibu akan tampilkan soalnya. Asik. Ibu share di WhatsApp kalian linknya. Oke, sudah masuk ke link kalian? Sudah? Kalian bisa dulu kalau semuanya udah siap. Sudah? Masuk? Siap ya? Yang dapat nilai 100 dapat hadiah mobil-mobilan. Oh enggak. Hot Wheels ya Bu? Hot Wheels. Oke, sudah siap semuanya? Kita lihat. Oke, belum. Baru bisa murid. Sudah? Belum? Naik. Yang 15.
hari ini sesuai dengan perasaan kalian pada saat mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, bagaimana perasaannya kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Bukan kerja juga nggak ya boleh. Ya. Oke, ini adalah lembar refleksi. Apa yang kalian rasakan? Tanya aja nih, ibu tanya sama kalian. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kalian ngantuk nggak? Enggak ya. Enggak ngantuk ya, karena langsung praktek, langsung bermain tanah gitu ya. Kalian biasanya kan pembelajaran yang dilakukan itu pasti ceramah kayak gitu kan ya. Tapi hari ini kalian melakukan praktikum langsung, melakukan eksperimen, apa yang kalian pelajari kemudian kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Silakan dibicara. Oke, silakan kalian isi sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Tujuan yang ingin dicapai juga tadi tersirat itu sudah terpenuhi. Kalian sudah mampu merekomendasikan apa yang harusnya kalian lakukan. Maka untuk pembelajaran hari ini kira-kira kelompok mana nih yang terbaik menurut kalian? Semuanya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, jadi tujuan pembelajaran bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adalah ada massa, ada ketinggian, ada gravitasi, ya kan? Kemudian semakin tinggi massa benda, semakin besar massa dan semakin tinggi benda maka akan memiliki energi potensial semakin besar. Dan rekomendasinya adalah pohon yang berdaun rindang dan pendek. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya, silahkan kalian persiapkan materi tentang energi kinetik, ya. Nah, untuk biar kalian siap untuk materi selanjutnya, silahkan kalian baca-baca bukunya adalah energi kinetik. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita akan baca semua. Kita mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari bisa kalian manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, untuk sebelum kita mengakhiri, silahkan kalian mungkin berdoa dulu. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sikap bersalah